Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mustafa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang insya Allah membawa keberkahan bagi kita, dan majelis-majelis ilmu juga menjadikan kita dirahmati oleh para malaikat Allah. Malaikat Allah itu bertebaran di langit dan di bumi mencari majelis-majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu yang membahas tentang agama, maka para malaikat itu turun dan duduk beserta kita dan memberikan rahmatnya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian melanjutkan pembahasan kita mengenal kepada Khulafa ar-Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas siapa sebenarnya Utsman bin Affan itu. Kemudian Utsman bin Affan mempunyai nasab yang menyambung satu nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Utsman bin Affan itu sukunya sama, suku Quraisy. Baninya berbeda. Beliau dari Bani Umayyah, sedangkan Nabi SAW dari Bani Hashim. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Utsman bin Affan memang dikenal sebagai sahabat yang luar biasa kayanya, luar biasa waraknya, zuhudnya, infaknya, sedekahnya, luar biasa Utsman bin Affan. Bahkan di satu peperangan Utsman bin Affan memberikan sedekah kepada Nabi untuk menyiapkan Jaisul Usrah. Jais Usrah disebutnya Jaisul Usrah, pasukan yang dalam keadaan kesusahan disiapkan semua. Yang kita ketahui, sejarah itu tidak akan bertentangan dengan yang akan datang. Adanya berulang, tapi berbeda sikon, situasi dan kondisi, dan pelakunya yang berbeda. Dari zaman dulu peperangan adalah uang pemakan uang itu nomor satu. Itu peperangan, membutuhkan biaya yang luar biasa. Jadi peperangan itu dari zaman dulu sampai sekarang itu masih menjadi alat nomor satu ya untuk yang menghabiskan uang, itu perang. Makanya Rasulullah langsung memberikan garansi kepada Utsman. Ma dharra Utsman ba'dama fa'ala hadzal yaum. Tidak ada mudarat lagi bagi Ibn Affan, Utsman, setelah apa yang dilakukannya pada hari ini, mempersiapkan Jaisul Usrah. Kemudian sekarang kita sampai pada bab tentang peristiwa-peristiwa dan kebijakan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Karena di zaman Utsman, disinilah awal mula fitnah terhadap Islam itu muncul. Pertama kali firqah, kelompok-kelompok sesat yang muncul itu adalah Khawarij. Kalau Khawarij memang ada di zaman Nabi, juga ada cikal bakalnya. Ketika Nabi memberikan atau sedang memberikan jizyah
bukan jizyah apa? Ghanimah. Ada seseorang yang bernama Zulqaisirah At-Tamimi mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad adillah engkau. Kalau Nabi saja disuruh adil, berarti Nabi belum adil dong. Akhirnya Nabi mengatakan, kalau aku gak bisa adil, terus siapa yang akan menegakkan keadilan? Ya, Umar mengatakan, da'huli ya Rasulullah, biarkan lehernya buat ana, wahai Nabi. Jangan da'hu ya Umar, biarkan. Karena kalau kita membunuh dia, akhirnya orang-orang yang benci kepada Islam akan mengatakan, no, Muhammad no. Yang katanya Nabi, yang katanya punya akhlak yang bagus, yang katanya bil mu'minina ra'ufur rahima. No, sahabatnya sendiri dibunuh. No. Berarti di sini Rasulullah tidak mengkafirkan Khawarij. Akan tapi di dalam hadis yang lain memang sahih. Ya. Orang-orang Khawarij itu kilabun nar, anjing-anjing neraka. Karena apa? Mereka membiarkan orang-orang kafir, nggak mereka urusin, nggak mereka dakwai. Ya. Mereka sibuk dengan kekurangan atau aib-aib kaum muslimin. Orang bohong, kafir. Orang melakukan maksiat, kafir, halal darahnya. Ngajinya mereka dengan ngajinya para sahabat, sahabat kalah, nggak ada apa-apanya. Sholatnya nggak ada apa-apanya, kalah sama Khawarij. Tapi mereka hanya mengaji sampai kerongkongannya saja, nggak sampai ke hati. Jadi memang Khawarij ada, tapi pecahnya Khawarij berani nampak ke permukaan serta Syiahnya juga itu di zaman Utsman bin Affan. Kemudian permasalahan pertama yang beliau tangani, ada sebuah kasus hukum yang mungkin kalau Ana sampaikan kaget, tapi ini kuat, kisah ini kuat, bukan cuma sekedar kisah. Nanti akan saya berikan footnote-nya di kitab apa tertulis kisah tersebut. Kasus hukum pertama yang beliau hadapi adalah kasus Ubaidillah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kasusnya adalah Ubaidillah bin Umar mendatangi putri Abu Lu'lu'ah, pembunuh Umar bin Khattab, pembunuh ayahnya. Lantas membunuhnya. Jadi putrinya Abu Lu'lu'ah disamperin sama Ubaidillah bin Umar dan dibunuh. Karena ayahnya membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ia juga membunuh seorang Nasrani yang bernama Jufainah. Ia juga membunuh Al-Hurmuzan yang berasal dari Tustar. Dikatakan bahwa mereka berdua adalah penghasut Abu Lu'lu'ah untuk membunuh Umar bin Khattab. Ini terdapat dalam kitab tarikh muallifnya Imam At-Tabari. Jadi di dalam kitab tarikhnya Imam At-Tabari di bab khilafah Umar bin Khattab, di bab khilafah Umar itu disebutkan bahwa nas yang sahih dengan nas-nas yang sahih bahwa pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang berencana. Kemudian Umar memerintahkan agar Ubaidillah dipenjarakan agar khalifah setelahnya dapat menjatuhkan vonis hukum kepada Ubaidillah bin Umar. Jadi Umar sedang sekarat gitu ya. Sekarat ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah ya. Lebih dari 6 atau 8 kali tusukan hingga ususnya keluar, itu dibawa ke rumah Umar bin Khattab. Nah, nggak lama setelah itu baru ada kejadian. Berarti Umar masih hidup. Umar memerintahkan anaknya sendiri Ubaidillah bin Umar masukin penjara. Biar siapa saja khalifah setelahku dia akan divonis atau dikisos. Ada orang tua begitu sekarang. Orang tua zaman sekarang, anak jatuh sedikit, oh sakit ya sayang. Ya jelas sakit lah, namanya juga jatuh. Kalau anaknya melanggar hukum, dipanggil sama polisi umpamanya, oh anak ibu ini gabung sama geng-geng motor, begal gitu umpamanya. Nggak ada,
Saya nggak punya anak nama itu. Bila perlu disuruh kabur sana. Jangan begitu. Islam itu jangan main main hati, jangan. Tegakkan semua hukum Allah. Maka dunia ini akan tentram. Coba lihat negara mana yang ditegakkan hukum Allah kan makmur. Bisa dicek, bisa dipelajarin aja. Negara mana yang menegakkan syariat Allah secara kafah, enak hidupnya. Justru negara yang melakukan maksiat terus, itu pengundang bencana yang Allah turunkan. Sudah banyak umat-umat terdahulu yang melanggar perintah-perintah Allah sehingga Allah lenyapkan mereka. Kemudian ketika jabatan khalifah telah diduduki oleh Utsman bin Affan, beliau duduk bersama sahabat yang lain untuk menjatuhkan vonis hukuman terhadap kasus Ubaidillah bin Umar radhiyallahu taala an. Sayyidina Ali radhiyallahu taala an mengatakan tidak adil jika dibiarkan. Sayyidina Ali, nggak adil kalau dibiarkan. Kemarin ayahnya sebagai isyarat bahwa ia harus dikisos. Sebagian orang-orang muhajirin berkata, kemarin ayahnya dibunuh, apakah sekarang anaknya juga harus dibunuh? Ini pertanyaan. Jadi sahabat pun berbeda pendapat. Ali, kalau ini dibiarkan, satu efeknya. Anak-anak dari sahabat yang lain main hakim sendiri. Yang kedua, ini membuka, oh kemarin anaknya Umar kok nggak dihukum, sekarang saya kok dihukum. Nah, ketimpangan hukum awal mula hancurnya sebuah pemerintahan. Ini yang dihindari oleh para sahabat radhiyallahu taala an. Kemudian Amr bin As radhiyallahu taala an berkata, "Ya Amirul Mukminin, Allah telah melepaskan dirimu dari permasalahan tersebut dan kasus ini terjadi tidak pada masa pemerintahanmu. Maka tutup saja." Ini ide dari Amr bin As. Jadi ketika Umar belum wafat, sama Umar kan dimasukin ke penjara dengan niat dari Umar, siapapun khalifah setelahku, urusin ini. Tapi Amr bin As mengatakan, ini kan ente belum menjabat wahai Amirul Mukminin, tutup aja deh kasusnya. Win-win solution. Tapi nggak bisa juga. Ya. 2 nyawa hilang tanpa hak. Hatta anaknya yang bunuh Abu Lu'lu'ah dibunuh juga. Nggak bisa. Islam nggak bisa begitu. Ali bin Abi Thalib di satu peperangan, beliau sudah menang, hampir dilenyapkan, dipisahkan itu leher dari kepala oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya orang kafir ini meludahi muka Ali, nggak jadi dibunuh sama Ali radhiyallahu taala. Kenapa? Ya wahai Ali, kenapa ente nggak mau nih bunuh anak? Anak udah jatuh. Ente meludahi anak punya muka. Kamu meludahi mukaku. Kalau aku membunuhmu sekarang karena aku marah, bukan karena Allah. Sampai segitunya. Itu di medan perang. Apalagi ini nggak di medan perang. Kemudian apa yang diambil oleh Utsman bin Affan? Beliau membayar diat, uang denda kepada orang yang terbunuh dari harta pribadinya karena kasus ini dikembalikan kepada dirinya, sebab orang-orang yang terbunuh tidak mempunyai ahli waris selain diri mereka. Jadi qaddarullahnya, kebetulannya siapa yang menuntut lagi? Kebetulan nggak ada, Abu Lu'lu'ah nggak mempunyai ahli waris untuk minta kisos. Kalau mempunyai ahli waris, berhak minta kisos. Ayahnya dibunuh, anaknya saya minta kisos. Damai deh, oke damai. Berapa? 200 triliun. Kalau kita punya uang 200 triliun, bayar selesai.
jangan deh 2M aja ya, kagak 200 triliun. Sanggup bayar, selamat ente. Nggak sanggup, wassalam. Ya. Tinggal dijahit lagi, kumpulin, kubur. Jadi uang denda itu ditentukan oleh pihak yang terbunuh, salah satu keluarganya. Kebetulan itu tidak mempunyai ahli waris selain diri mereka sendiri. Dan beliau melihat bahwa yang demikian itu lebih besar maslahatnya, lantas beliau membebaskan Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini memang jarang tersorot dengan kisah atau sejarah. Yang sering tersorot adalah Abdullah bin Umar. Ya. Sama-sama anaknya Umar bin Khattab. Itu anaknya Umar bin Khattab ya. Berbeda. Satu bapak, satu ibu. Berbeda. Kemudian itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang terjadi pada tahun 24 Hijriah. Ibnu Jarir berkata pada tahun ini 24 Hijriah Utsman bin Affan memecat Al-Mughirah bin Syu'bah dari jabatan gubernur wilayah Kufah dan menggantikannya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini merupakan gubernur pertama yang beliau angkat karena Umar radhiyallahu taalaan berkata, jika khilafah ini dilimpahkan kepada Sa'ad maka harus dilaksanakan. Jika tidak, maka kalian tanya kepadanya siapa di antara kalian yang patut memegang jabatan tersebut. Sesungguhnya aku memecat Sa'ad bukan karena ia seseorang yang lemah atau karena ia berbuat khianat. Utsman bin Affan memberikan jabatan tersebut kepadanya. Selama 1 tahun dipegang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Selama 1 tahun kemudian beliau diganti dengan yang lain. Jadi memang Utsman bin Affan memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Diganti dengan yang lain, gubernur yang lain. Imam Al-Waqidi menyebutkan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Umar mewasiatkan agar para gubernur itu yang telah ia angkat jangan ditukar selama 1 tahun. Itu wasiatnya Umar bin Khattab. Ketika Utsman menjabat sebagai khalifah, beliau membiarkan Al-Mughirah bin Syu'bah tetap memegang jabatannya selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun barulah ia menonaktifkan Al-Mughirah bin Syu'bah dan digantikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kembali diganti dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ini kalau kita bahas sekarang panjang. Uqbah bin Abi Mu'id ini sahabat dekat dengan Nabi. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy itu mengira bahwa Uqbah bin Abi Mu'id ini sudah berislam. Nah, cari sendiri nanti kisah Uqbah bin Abi Mu'id. Kemudian peristiwa yang terjadi pada tahun 26 Hijriah. Imam Al-Waqidi berkata, pada tahun ini Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan memerintahkan untuk memperbaharui batas-batas tanah haram. Batas-batas tanah suci dan memperlebar Masjidil Haram. Jadi diperlebar karena otomatis ya zamannya sudah berubah, masyarakatnya juga mulai banyak ya. Asimilasi dengan orang-orang pendatang itu juga makin banyak. Jadi masjidnya nggak nampung. Jadi pertama kali perluasan terjadi untuk wilayah haram dan Masjidil Haram di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan. Pada tahun ini juga Sa'ad bin Abi Waqqas dilepaskan dari jabatan gubernur wilayah Kufah. Nah, pas 1 tahun dilepas. Jadi habis menggantikan Al-Mughirah bin Syu'bah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah menjabat 1 tahun, dicopot kembali.
dan digantikan dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Sebab pemecatan Sa'ad adalah bahwa ia meminjam uang dari Baitul Mal Muslimin dari Ibnu Mas'ud, ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini meminjam uang dari Baitul Mal Muslimin melalui sahabat Ibnu Mas'ud. Ya mungkin hal itu tidak disenangi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Jadi semakin kesini kalau kita bahas sejarahnya itu makin kaget, kok begini ya gitu. Antara satu sahabat dengan sahabat yang lain itu biasa. Ini belum ada perang. Nanti bagaimana ketika fitnah Siffin? Ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, bajunya Utsman bin Affan beserta potongan jarinya istrinya yang masih menempel di gamisnya Utsman dikirim ke Syam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa Muawiyah bin Abi Sufyan? Sepupunya Utsman bin Affan, dua-duanya dari Bani Umayyah. Minta kisos. Sayyidina Ali mengatakan, udah ente baiat ana dulu. Setelah itu kita baru bisa mengkisos. Ana nggak mau. Tegakkan kisos dulu kepada Utsman, baru deh ente mau ganti, ana ganti. Kalau enggak, ana abadan, ana enggak mau baiat. Nah, mulai tensi tinggi. Belum lagi fitnah Jamal. Karena Ummul Mukminin Aisyah berada di atas onta ditutup. Ya, kalau laki-laki ya naik ontaknya ya udah naik aja seperti naik kuda. Tapi kalau perempuan, apalagi Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, itu ditutup. Jadi ada kotak tutup dengan kain. Nah, Ummul Mukminin Aisyah di situ. Untuk apa? Keluar kepada kabilah-kabilah dan menuntut kisos. Datang ke kabilah A. Apakah dalam kabilah A ini ada keluarganya yang ikut serta dalam pembunuhan Utsman? Kalau ada, tolong keluarkan yang minta Ummul Mukminin. Kira-kira kalau yang minta Ummul Mukminin dikasih nggak? Dikasih. Kalau yang minta kita, baru wallahu a'lam deh. Ya, siapa lu? Gitu kan. Ini Ummul Mukminin. Nah, Ali bin Abi Thalib, waduh, Ummul Mukminin kenapa kesini? Tolong cek, oh bener. Ternyata Ummul Mukminin beserta pasukannya. Ada Zubair bin Awam, sahabat sepuh. Sampai terbunuh Zubair bin Awam di fitnah Jamal, peperangan Jamal. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika uang tersebut ditagih oleh Ibnu Mas'ud, ia tidak sanggup membayarnya dengan berbagai alasan hingga terjadi percekcokan di antara keduanya. Ini sebabnya. Jadi kalau mau meminjam itu kita nalar dulu, kira-kira aneh mampu nggak bayarnya. Jangan penghasilan cuma 4 juta, 5 juta, pinjamnya 200-300 juta. Ya. Jual diri juga mungkin nggak bisa itu. Waliyadzubillah. Bisa Ustadz, apa? Pinjol. La haula wala quwata illa billah. Ya. Bisa Ustadz. Main apa? Main game online, judi online. Iya, 100 kali main menangnya sekali. 99 kalinya kalah. Ujung-ujungnya apa? Sarik. Ujung-ujungnya apa? Mencuri. Ngambil hak bukan haknya dia. Dari orang tuanya mungkin, dari teman-temannya diharatin semuanya, dibohongin semuanya. Dibilang buat anak lagi marit, padahal anaknya seger walafiat, sehat walafiat. Pokoknya orang kalau udah kepepet ya, otak Abu Nawasnya keluar terus, pasti keluar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tidak sanggup membayarnya dengan berbagai macam alasan sehingga terjadi cekcok di antara mereka yang membuat Utsman bin Affan marah kepada mereka berdua. Dan akhirnya Utsman membuat kebijaksanaan untuk menggantikan Sa'ad dengan Al-Walid bin Uqbah yang waktu itu masih menjabat sebagai gubernur di Jazirah Arab. Wow, luar biasa.
gubernur di Jazirah Arab. Kemudian ketika Al-Walid datang, penduduk Kufah mendatanginya dan ia menetap di sana selama 5 tahun di dalam rumah yang tidak mempunyai daun pintu. Maksudnya yang gak ada pintunya ya, langsung masuk gitu aja. Ia adalah seorang yang sangat lembut terhadap rakyatnya. Kemudian, nah ini mulai nih kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan yang sedikit ya agak bukan aneh dan bukan salah. Yang namanya kebijakan Utsman bin Affan, para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, ini adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Ada kebijakan-kebijakan yang memang gak serak buat dia, buat Utsman bin Affan. Beliau melepas Amr bin As dari jabatan gubernur wilayah Mesir. Padahal Amr bin As di zaman Umar bin Khattab, penakluk Mesir Amr bin As dilepas sama Utsman bin Affan. Al-Waqidi dan Abu Mash'ar berkata, pada tahun ini juga Utsman bin Affan menonaktifkan Amr bin As dari jabatan gubernur wilayah Mesir dan menukarnya dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, saudara seibu dari Utsman bin Affan. Jadi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh itu adalah saudara seibu Utsman bin Affan. Ya. Diganti Amr bin As, beliau yang menaklukkan Mesir, beliau jadi gubernur di zaman Umar sampai Umar meninggal, wafat, syahid, dan digantikan oleh Utsman. Menjelang beberapa tahun diganti. Nah, ini mulai goyang. Dia inilah orang, catat ini nama ya, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Dia inilah orang yang dilindungi oleh Utsman bin Affan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya pada saat Fathu Makkah. Hatta Rasulullah mengatakan fulan termasuk Abdullah bin Abi Sarh penghalal darahnya, meskipun mereka bergelantungan di kiswah Ka'bah ketika Fathu Makkah, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihalalkan dalam kitab tarikh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ini juga disebut namanya Abdullah bin Abi Sarh. Itu ketika Fathu Makkah Rasulullah menghalalkan darahnya, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah karena Abdullah bin Abi Sarh masuk Islam. Kemudian peristiwa yang terjadi pada tahun 28 Hijriah. Al-Waqidi rahimahullahu taala mengatakan bahwa pada tahun ini Utsman bin Affan menikahi Nailah binti Al-Farafisah Al-Kulaibiyah. Ia adalah seorang wanita yang beragama Nasrani, kemudian masuk Islam sebelum Utsman bin Affan menggaulinya, sebelum Utsman bin Affan mencampurinya. Pada tahun ini juga Utsman bin Affan membangun rumahnya di kota Az-Zawra. Pada tahun ini juga Amirul Mukminin Utsman bin Affan pergi bersama orang-orang untuk menunaikan ibadah haji yang terakhir. Kemudian kebijakan Utsman yang lain adalah penulisan mushaf Al-Qur'anul Karim. Di antara jasa beliau yang sangat besar, bahkan kita rasakan sampai detik ini, adalah mushaf Rasm Utsmani yang kita pegang sampai sekarang, yang kita baca ya, di rumah kita, di masjid. Itu adalah Rasm Utsman, dan bahasa Quraisy seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim ala sab'ati ahruf, dengan 7 gaya bahasa. Kalau menurut bahasa Arabnya lahjah. Kan ada tuh kalau dalam ilmu qiraat ada qiraah sab'ah.
Kalau kita semuanya dibacanya normal, ya, harokat di atas, ya, dibacanya A, di bawah I, begini sukun. Ya. Kalau qiraat yang lain berbeda. Contohnya surat Wad-Duha. Dalam lahjah yang lain, dalam qiraat yang lain itu dibaca Wad-Duhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu seperti itu. Orang yang tidak pernah belajar ilmu qiraat atau nggak pernah mendengar Al-Qur'an, waliyadzubillah, ini kok aneh ya, nggak sah nih, batal. Ya jangan begitu. Kitanya yang nggak tahu. Jangan memvonis sholatnya seseorang batal atau tidaknya. Kecuali sudah jelas pembatal sholat. Bahwa beliau telah menyatukan kaum muslimin dari perpecahan, hampir berpecah kaum muslimin itu gara-gara urusan qiraat. Qiraat yang ini mengatakan, oh nggak bisa, yang paling bagus itu qiraat ana. Qiraat yang satunya, oh nggak bisa, yang paling bagus qiraat ana. Berpecahnya. Akhirnya kaum muslimin disatukan oleh Utsman bin Affan melalui satu mushaf bacaan Al-Quran terakhir yang dituliskan oleh beliau kepada kaum muslimin. Al-Quran adalah yang diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Jibril mendiktekan. Ingat, didikte. Rasul itu didikte. Karena Rasul itu Nabiyul Ummi, didikte. Iqra, berkali-kali. Jawabannya Nabi apa? Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra, tetap disuruh baca. Nabi, wahyu pertama turun baca. Kita bukan nabi, ya, bukan ulama, kemudian nggak mau membaca. Sudah musibah. Innalillah aja sudah lebih baik. Apalagi dalam konteks bernegara. Indonesia ini peringkat luar biasa. Lumayan tinggi kalau dilihat dari bawah, ya. Dilihat dari bawah, indikator suka membaca masyarakat Indonesia ini paling rendah. Sukanya apa? Begosip. Begosip luar biasa. Ya, so pagi, siang, sore, malam, sampai pegang HP yang dilihat, wah kabar nih, oh fulan ini ya, begini ya, oh dia ribut sama harimnya tuh kayaknya tuh, pokoknya terus begitu yang dibahas. Gak ada satu hari yang bermanfaat. Nah, kemudian didiktekan oleh Jibril kepada Rasul pada tahun terakhir pada masa hidup beliau. Jadi ketika itu dikumpulkan semua oleh Rasulullah, Jibril mendiktekan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan itu kepada para sahabat-sahabat menulis. Ya, namanya di tahun terakhir Rasulullah hidup, yang ada yang satu nulis di kertas, ada yang satu nulis di kulit, ada yang satu ngukir di batu, ada yang satu ngukirnya di kayu atau di mana. Ada yang langsung menghafal. Jadi teks Quran itu nggak kumpul menjadi satu. Sebabnya bahwa Hudzaifah ibn Yaman ikut serta dalam beberapa peperangan. Kenapa harus Hudzaifah ibn Yaman yang dibahas? Karena ini adalah sahabat yang luar biasa. Hudzaifah ibn Yaman satu-satunya sahabat yang langsung dengar, langsung hafal, tulis. Hafidul Quran. Pada pasukan tersebut berkumpul orang-orang dari Syam yang mengambil bacaan qiraah dari Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Abu Darda, dan sekelompok penduduk Irak yang mengambil bacaan dari qiraah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud punya qiraat. Abu Darda punya qiraat. Setiap sahabat banyak berbeda qiraatnya, cara membaca Al-Qur'annya. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan ala sab'ati ahruf, 7 bacaan.
Nah, ini yang termasuk hal-hal yang bisa menjerumuskan muslimin kepada jurang perpecahan. Maka diminta mushaf yang di tangan Zainab, anaknya Umar bin Khattab, yang dinikahi oleh siapa? Nabi SAW. Dinikahi Zainab dan diminta teksnya. Sini Utsman bin Affan pinjem. Buat apa? Buat bukti. Jadi buat nyetak. Ini hasilnya di mushaf yang di tangan Zainab, dipegang, dibuat sampel, dibuat pusat ini. Ini pokoknya pusatnya di sini. Dibuat rujukan, ditulis. Nah, di zaman Utsman mengatakan dengan kalimat yang luar biasa, fa innal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim nazala ala Muhammadin. Ya, nazala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bilisani Quraisy. Otomatis ketika Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad dengan pakai gaya bahasa apa? Quraisy. Faktub bilisanil Quraisy. Maka tulislah dengan bahasa atau lahjah orang-orang Quraisy. Ditulislah mushaf satu jadi satu buku nih. Ini di zaman Utsman bin Affan. Menjadi satu kitab dan diurutkan mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu di zaman Utsman juga. Otomatis hanya ada satu hal yang berbeda dari mushaf Utsman yang dulu dengan yang sekarang ini. Bedanya di mana? Ada yang tahu? Dulu bahasa Arab gak ada titik, mana fa, mana qaf, mana ra, mana zai, mana ha, mana kha, mana jim, gak ada. Ayo, orang yang berlisan a'jam, ingat, a'jam itu bukan menunjukkan sebuah bangsa, kan, tapi orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Orang-orang Arab dulu ngomongnya a'jam, orang yang berbicara dengan menggunakan selain bahasa Arab, itu disebut a'jam. Gimana orang a'jam bisa baca? Kita aja yang belajar nih, kalau tulisan bahasa Arab gak ada titiknya, iya-nya gak ada titiknya, bisa baca nggak? Gak usah banyak-banyak deh, Bismillahirrahmanirrahim. Apal Ustadz? Ya apal tulisannya. Buka tengah-tengah set kitab, ayo baca nih. Bingung, ini apaan? Ini ha apa kha apa jim? Bingung gitu. Itu aja yang berbeda. Dulu nggak ada titiknya, sekarang ada titik. Untuk memudahkan orang-orang yang non-Arab, yang tidak bisa berbicara bahasa Arab, nah itu bisa membedakan mana qaf, mana fa. Kalau dulu nggak ada, hampir mustahil orang-orang a'jam untuk faham Al-Qur'anul Karim, kecuali dia hafal. Nah, penulisan mushaf Al-Qur'an ini dikumpulkan jadi satu. Serta yang berlahjah-lahjah ini tadi sama Utsman bin Affan dikumpulkan juga. Sini yang ada di Syam, sini. Yang ada di Irak, sini. Kumpulin semuanya. Yang berlahjah-lahjah itu dibakar oleh Utsman bin Affan. Jadi kita kalau menemukan Al-Qur'anul Karim sobek, hanya tinggal satu lembar, jangan dibiarin. Jangan dipotong, ntar dipotong lagi, bakar aja. Ya. Orang-orang yang miskin kuota biasanya suka motong video. Repot. Oh, Ustadz Ahmad ngomong suruh bakar mushaf. Padahal aneh ngomong kalau jatuh di bawah, kita mau baca gak bisa. Satu lembar. Kita mau buang, dosa. Ya bakar aja, udah selesai. Besok jangan dipraktekin. Ustadz, di bed ana mushaf yang gak kepake satu truk. La haula wala quwwata. Masuk bui ente entar. Ya. Satu lemari malah. Nah, kemudian dituliskan Al-Qur'anul Karim, dikumpulkan yang berlahjah-lahjah dibakar oleh Utsman bin Affan, dan mushaf ini yang sudah merujuk kepada mushaf milik Zainab, milik Hafsah, afwan. Milik Hafsah itu dikembalikan kepada Hafsah dan dicetak menjadi beberapa cetakan.
dikirim ke segala daerah muslimin, termasuk Armenia dan Azerbaijan. Di mana Armenia ini? Dekat kayaknya. Armenia, Azerbaijan itu sekarang masuknya di Eropa. Kalau dulu masuk Bizantium, dekat sama Turki Utsmani, ya, Konstantinopel. Dia otomatis di zaman Utsman Konstantinopel masih Konstantinopel, belum takluk. Kemudian peristiwa yang lain terjadi pada tahun ke-29 Hijriah. Pada tahun ini Utsman bin Affan melepaskan Abu Musa al-Asy'ari dari jabatan gubernur wilayah Basrah. Dua orang penting. Di tahun 28 Hijriah Utsman melepas Amr bin As. Di tahun 29 Hijriah Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasul, berasal dari mana? Abu Musa al-Asy'ari dari negeri Yaman. Menarik, Abu Musa al-Asy'ari, ketika gerombolan Abu Musa al-Asy'ari datang, Rasul mengatakan kepada para sahabat, atakum ahlul Yaman hum araqu ummati kuluban wa afsahu lisanan, al-imanul yamani wal hikmatul yamaniyah wal fiqhu bil Yaman. Telah datang kepada kalian ahlul Yaman, hum mereka, araqu ummati kuluban, orang yang dari umatku ini yang paling lemah lembut hatinya itu orang-orang Yaman. Wa afsahu lisanan, dan orang yang paling fasih. Bohong kalau ada orang keturunan Yaman nggak pinter ngomong. Hatta anak-anak kecilnya. Kecilnya aja udah jadi komando, ya. Yang jadi ketua gengnya itu anak-anak kecilnya, oh ini anak Arab nih pastinya. Apalagi udah gede, bisa gempar tuh. Ya, asal jangan ikut pemilu aja. Ya, jadi mereka itu memang ahlul iman. Ini sabdanya Rasul. Kalau mau bicara iman, lihat Yaman. Kalau mau bicara fikih, lihat Yaman. Bicara hikmah, lihat Yaman. Bahkan di akhir zaman Rasulullah mengatakan, Allahumma barik fi Yamanina wa fi Syamina. Negeri lain gak ada yang didoakan sama Rasul. Hanya negeri Syam dan negeri Yaman. Ya Allah, berkahilah Yaman kami dan Syam kami. Apa negara cuma itu aja? Enggak. Negara muslim ini banyak. Kenapa yang disebut cuma dua itu? Karena dua itu mempunyai peranan penting nanti dalam proses akhir zaman. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari dilepas dari jabatan gubernur Basrah setelah menjabat 6 tahun, dan ada yang mengatakan 3 tahun, kemudian menggantikannya dengan Abdullah bin Amir bin Quraisy bin Rabi'ah. Ini Habib bin Abdus Syams, anak paman Utsman bin Affan. Nah, mulai dicopot orang-orang berpengaruh, sahabat-sahabat berpengaruh, dicopot dan digantikan oleh kerabat-kerabatnya Utsman. Ini tuduhan-tuduhan nepotisme kepada Utsman bin Affan mulai ada. Orang Syiah, orang Khawarij, wah ini cocok nih, hembusin, tes ombak dulu, tes. Ternyata manjur sekali itu tes ombaknya. Pada tahun ini juga Utsman bin Affan memperluas Masjid Nabawi dan membangun batu kapur yang diangkat dari daerah Nakhl. Nah, di zaman Utsman bin Affan, Masjid Nabawi itu diperluas. Mulai masuk kuburan Nabi, kemudian kuburan Abu Bakar, kemudian kuburan Umar bin Khattab, masuk ke wilayah masjid. Dulunya sebelum zaman Utsman bin Affan, maka tidak menjadi satu antara masjid dan kuburannya. Misah memang. Karena itu rumahnya Nabi. Meskipun memang rumah Nabi dengan masjidnya satu tembok gitu. Tapi terpisah, dihalangi sama tembok. Ketika Nabi sedang tidak enak badan, di detik-detik terakhir wafatnya Nabi tidak enak badan dan memerintahkan Abu Bakar untuk maju menjadi imam kepada para sahabat. Hanya ngintip dari jendela saja Nabi Muhammad dan memberikan isyarat kepada
Abu Bakar. Berarti ini hadis kita bisa fahamin, berarti Rasul dengan rumahnya Rasul, dengan masjidnya, itu tidak ada pembatas. Beda sama kita ya, kalau kita naik motor dulu, ya, naik mobil dulu, jalan kaki, luar biasa capek. Kalau dulu enggak, Nabi itu jadi satu dengan masjidnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah habis Bang waktunya? Hah? Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan dan kebijakan-kebijakan beliau. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, karena Utsman bin Affan ini lumayan lama juga. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun, yang paling lama Utsman bin Affan ini, dan juga sahabat yang paling tua dalam menjabat sebagai khalifah. Abu Bakar 2,5 tahun, Umar 10 tahun, kemudian Utsman 12, Ali laulama akhtat, kalau saya nggak salah Ali itu hanya sekedar 2,5 tahun apa 3 apa mentoknya 5. Sehingga hingga di total itu cuma 30 tahun. Khulafa ar-Rasyidun itu cuma 30 tahun sesuai dengan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kita garis bawahi terlebih dahulu bahwa dalam membahas sejarah Nabi dan para sahabatnya terutama, maka sedikit berbeda dengan Nabi. Kalau zaman Nabi luar biasa. Tapi di zaman sahabat mulai ada gejolak politik yang berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ahlus sunnah wal jamaah menyikapi perselisihan para sahabat itu, maka menjadi urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menjadikan sebab kita mengurangi rasa hormat kita kepada salah satu sahabat Nabi. Kita mengatakan radhiyallahu anhum jami'an. Allah merahmati dan meridhoi mereka semua. Dan sahabat itu memang benar-benar kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi hanya sekedar pelajaran saja bagi kita. Bagaimana sih kok bisa adanya fitnah-fitnah begitu? Namanya orang, kalau kita orang udah dasar nggak suka sama kita, semua apapun tingkah laku kita pasti salah. Kalau nggak salah dicari salahnya di mana. Ini yang terjadi dengan Utsman bin Affan. Udah nggak suka, dilihat, udah tua, kebijakan-kebijakannya, nggak ada yang melanggar syariat. Memang ada kesalahan dalam penunjukan orang-orangnya. Mungkin Utsman punya pendapat yang lain. Karena kalau ini dari keluarga saya, kalau macam-macam saya bisa langsung eksekusi gitu. Kalau dari orang lain bingung aneh. Jadi mungkin begitu juga. Jadi perselisihan para sahabat tidak menjadikan mereka itu rendah atau enggak. Semua radhiyallahu taala anhum jami'an, dan ini sebagai pelajaran saja bagi kita. Bagaimana sih fakta sejarah yang telah berlalu itu? Dan tidak semua sejarah diungkit. Ya. Yang disampaikan itu sebenarnya Ana juga hati-hati juga dalam menyampaikan sejarah perselisihan para sahabat juga. Tapi kalau nggak disampaikan ini ilmu. Dan ini fakta sejarahnya juga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada kebenaran, maka kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika apa yang saya sampaikan itu terdapat sebuah kesalahan, maka kesalahan tersebut datangnya dari pribadi ana sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.